anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya, terutama tentu saja adalah nikmat iman, sehingga hati kita dan badan kita masih tergerak untuk datang ke tempat yang mulia ini di waktu yang sebetulnya masih nyaman untuk melanjutkan tidur kita. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau, atas konsekuensi beliau memegang amanah dari langit, sehingga kita bisa mengenal dan semoga juga kita akan menjalankan istiqomah dalam menjalankan amanah yang telah sampai Rasulullah kepada kita semuanya, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa dianggap sebagai pengikutnya kelak di yaumil akhir. Jamaah rahmatullah, ada definisi yang dikemukakan ulama mengenai iman. Iman itu apa? Iman itu hati meyakini, itu yang tahu dalam dirinya masing-masing. Lisan mengucapkan, itu orang lain bisa tahu, dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu lebih banyak lagi yang harus yang akan tahu. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ ada 3 komponen supaya kita itu bisa membuktikan diri tadi. Dan iman itu kan hati meyakini, insya Allah hati kita yakin, meskipun gonjang-ganjing hati itu selalu terjadi. Lisan mengucapkan dengan kita melaksanakan ibadah mahdoh terutama, itu kan ya Al-Fatihah wajib, itu kan la sholatani ma yaqra'u hati-hati kitab. Nah, itu kan membuktikan bahwa kita itu masih termasuk dalam golongan orang beriman, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, dengan demikian kalau kita kaitkan dengan surat Al-Imran surat ayat 110 tadi, itu kan 3 komponen cukup menarik sebetulnya. Komponen yang terakhir itu tu'minuna billah, khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, seolah di situ kan Allah Subhanahu wa taala menurut kita pembuktian dari keimanan kita itu ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar. Tanpa itu, nah iman kita kan masih belum utuh. Barangkali hati kita meyakini, itu juga bisa, kalau Rasulullah kan berpesan, iman itu kan naik turun, maka perkuatlah dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu kan ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar dari bagian amal soleh. Nah, dengan demikian iman itu yang dalam artian tadi itu harus kuat supaya ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar akan terwujud, sehingga pada akhirnya kita layak untuk dikatakan khairan ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalau kita kaitkan dengan beberapa hari lagi yang akan kita jalani ibadah mahdoh kita, yaitu Idul Adha, hari raya kurban, kita bersyukur bahwa di Indonesia lah minimal organisasi kemasyarakatan Islam yang besar itu melakukan perhitungan ataupun mengamatan, dan pada akhirnya kita dapatkan hasil yang sama. Idul Adha kita adalah hari Senin, insya Allah di pekan depan. Meskipun beda dengan Saudi kan hari Ahad, ya nggak apa-apa, mereka mengamati hilal lebih dulu nampak, kita mengamati hilal belakangan nampak, tidak perlu dipersoalkan. Nah, tapi yang perlu kita ingat, ya, jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan korban itu kadang-kadang fokus kita itu terkonsentrasi pada hewan korbannya. Kalau kita lihat sejarah dari korban, itu kan berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba kita perhatikan. Jadi perintah korban itu kan di surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Di ayat 100 itu Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah di ayatnya Rabbi habli minas sholihin yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Itu adalah doa yang selalu kita hafal. Ya Allah, berilah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk yang saleh. Jadi kita lihat sejarah Nabi Ibrahim atau Ibrahim saat muda, bagaimana dia itu menegakkan ketauhidan di tengah umat atau di tengah rakyat Raja Namrud dengan segala pengorbanannya, sampai pada akhirnya dia dihukum mati dengan cara mau dibakar. Dia tidak masalah, ya tenang-tenang saja menghadapi hukuman mati. Padahal kalau secara logika sebenarnya kan dia bisa minta tolong Allah untuk membatalkan hukuman, meskipun pada akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuat api
yang secara hukum alam itu panas. Sekarang ini kita nggak bisa membuktikan api itu dingin, nggak bisa lah, pasti panas. Toh dengan kekuasaan Allah sesuatu hukum alam itu bisa dibolak-balik. Kalau udara itu mengalir dari tekanan tinggi tekanan rendah, suatu saat bisa dibolak-balik. Udara itu mengalir dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Kalau bom-bom Israel itu kalau dipicu itu meledak, suatu saat bisa dibalik. Dipicu pun tidak meledak. Itu yang mungkin ada beberapa bukti yang sekarang terjadi di Gaza. Nah dengan demikian hikmah yang sebenarnya lebih dalam dari Idul Korban itu bagaimana seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim itu menjaga dengan kuat ketauhidannya. Tadi yang supaya amar ma'ruf nahi mungkarnya itu bisa terlaksana. Beliau tidak masalah dihukum bakar oleh Raja Namrud. Tetapi ternyata setelah dia selamat terus kemudian nikah dan dia pindah dari Mesopotamia ke arah Palestina sekarang. Menikah itu kan normalnya kita juga merasakan bagi yang menikah dengan punya keturunan. Sudah demikian, kalau secara manusia demikian berat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memperjuangkan eksistensi tauhid, menikah tidak dikarenakan. Karena anak itu kan kekuasaan Allah. Toh padanya dicoba lagi tidak cukup seolah seperti itu. Dengan mempertahankan kehidupannya, memperkatakannya meskipun nyawa jadi taruhannya. Tidak diberi anak. Lama tidak diberi anak. Dan diberi anak tadi yang di 100 ayat 100 surat As-Saffat tadi perhatian itu. Rabbi habli minas sholihin. Dikarunianya. Misalnya ada perbedaan antara teman-teman kita Nasrani dengan kita Muslim. Mereka menganggap bahwa yang dianggap anak yang akan dikorban itu Ishak alaihissalam. Kita orang Islam menganggap Ismail alaihissalam. Dua-duanya orang baik. Dua-duanya adalah Nabiullah. Kita sebagai orang Islam berkeyakinan bahwa itu ada Ismail alaihissalam. Dan kembali ya, jadi dia mendapatkan seorang anak yang diharapkan itu bisa menjadi penerus ataupun sebagai topangan bagi penyebaran ketauhidan berikutnya. Dari segi kultur laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki tentunya kan bisa bergerak lebih jauh, karena itu kenapa diambilkan seorang anak laki-laki. Kalau hikmah yang kita ambil kan seperti itu. Nah setelah dia dewasa jadi beribu-beribu, nah cobaan yang ketiga itu. Kalau kita lihat, kalau untuk sejarah kan sampai 3 kali perintah lewat mimpi itu diberikan kepada Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Jadi seolah-olah kalau secara manusia kan ini benar atau tidak perintah. Kok rasa-rasanya tidak masuk akal kan seperti itu. Padahal di awal-awal Ibrahim mencari atau memperjuangkan tauhid itu penuh dengan alasan-alasan logik. Pertama dianggap bintang itu sebagai, mungkin bintang itu dianggap oleh kaumnya itu sebagai yang berkuasa, dan kemudian kalau oleh bulan dan kalau oleh matahari. Logik semuanya pertimbangannya. Ini ada suatu perintah tidak masuk akal kan gitu. Tapi toh pada akhirnya ketauhidan itu suatu saat, suatu event, suatu keadaan ini memang tidak membutuhkan pertimbangan akal. Tinggal sami'na wa ata'na. Dan dengan pertimbangan atau dengan penyerahan yang totalitas, akal digunakan untuk mengetahuikan Allah, bukan akal juga digunakan. Hal itu benar-benar sebagai perintah Allah untuk mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim dihadiahi dengan domba yang besar. Dengan demikian hewan korban yang pertama itu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita tentu saja bukan kita dapat hadiah, tidak, kita menyiapkan korban kembali merenung ke awal-awal kenapa pada akhirnya korban itu diperintahkan, yaitu tauhid itu dengan berbagai aktivitas kita harus kita perhatikan supaya kita mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang maksimal atau optimal lah minimal, itu rasanya tidak mungkin dilaksanakan tanpa ketauhidan yang maksimal. Dengan demikian khairan urjatinas kita akan masuk, dan insya Allah itu nanti surga sebagai balasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.